Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. جماعة kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini sampai detik ini masih memberikan nikmatnya kepada kita. Salah satu di antara nikmat tersebut adalah kita bisa merasakan nikmatnya duduk dalam majlis ilmu. Demikian pula nikmat menunggu saat-saat berbuka, dan juga di antara nikmat tersebut adalah masih diizinkannya kita bertemu dengan 10 hari di bulan Ramadan. 10 hari yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai hari yang mulia, hari yang penuh dengan keistimewaan, dan hari yang memiliki fadilah, keutamaan yang luar biasa dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, bahkan di hari-hari selama 1 tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah akan kembali kita lanjutkan pembahasan kita terkait para muslimah di bulan Ramadan, yang secara khusus kita bahas terkait dengan kebiasaan darah yang ada pada mereka dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas 2 pembahasan atau 2 masalah yang ada di kalangan para wanita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang disyariatkan di 10 hari
terakhir dari bulan Ramadan adalah ibadah i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan salat, dengan membaca Al-Qur'an, ataupun dengan berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan i'tikaf disebutkan oleh para ulama bahwa i'tikaf tidak memiliki minimal waktu yang harus ditentukan. Jadi tidak harus selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau tidak harus sekian hari atau sekian jam dan sebagainya. Bahkan ada ulama yang mengatakan apabila seseorang masuk ke masjid di 10 hari dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kemudian ketika dia duduk berdiam diri di masjid tersebut dengan niatan i'tikaf, walaupun hanya beberapa menit atau mungkin 1 jam atau lebih daripada itu, maka sudah dihitung sebagai orang yang i'tikaf. Misalnya seseorang masuk ke masjid setelah sholat tarawih, setelah sholat tarawih dia pulang, entah makan atau yang lainnya, kemudian datang lagi dia ke sini jam 10 malam dengan niatan ingin i'tikaf. Kemudian dia masuk, kalau dia mau sholat tahiyatul masjid dia sholat. Setelah sholat kemudian dia duduk sambil membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu ditambah lagi mungkin dengan sholat. Maka selama niatnya adalah untuk i'tikaf, maka dia sudah dihitung sebagai orang yang i'tikaf. Sekalipun mungkin jam 11 atau 12 dia sudah pulang. Sehingga menurut para ulama, i'tikaf itu tidak memiliki minimal waktu tertentu, tidak harus sekian hari, tidak harus sekian jam dan sebagainya. Walaupun ada di antara para ulama yang mensyaratkan demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu apa hubungannya dengan wanita yang sedang haid dengan i'tikaf? Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah wanita yang sedang haid boleh melakukan i'tikaf? Misalnya seorang wanita memiliki kebiasaan haidnya itu di akhir-akhir bulan, sehingga sudah masuk pada waktu 10 terakhir dari bulan Ramadan. Apakah ketika sudah datang masa haid, wanita yang seperti ini boleh ikut i'tikaf di masjid? Maka dalam masalah ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Karena para ulama berbeda pendapat, apakah wanita yang haid, wanita yang nifas, serta orang yang sedang junub boleh ikut i'tikaf? Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapatnya mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa wanita yang haid dan nifas serta orang yang sedang junub haram dan tidak dibolehkan untuk ikut i'tikaf.
Ini pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama, kebanyakan para ulama, mereka berpendapat bahwa wanita yang haid, nifas, serta orang yang sedang junub tidak boleh ikut i'tikaf. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya wanita yang haid, maka dia boleh untuk i'tikaf, dan i'tikafnya dianggap sah. Ya, ini menurut pendapat yang lain. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya terkait dengan perbedaan yang terjadi tadi, apakah wanita yang haid itu boleh i'tikaf ataukah tidak, itu bermuara pada dua hal yang itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Apa dua hal tersebut? Yang pertama, apakah i'tikaf itu disyaratkan harus berpuasa, ya, disertai dengan puasa atau tidak? Jadi maksudnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut beberapa ulama, orang yang i'tikaf adalah orang yang di pagi harinya dia berpuasa, dan itu merupakan syarat, ya. Jadi syarat orang yang harus i'tikaf itu pada pagi harinya dia berpuasa. Sebagian yang lain berpendapat, kalau ada orang yang di pagi harinya dia tidak berpuasa, maka tidak boleh i'tikaf. Ya. Sedangkan para wanita pada pagi harinya sampai menjelang atau sampai tenggelamnya matahari jelas tidak berpuasa. Wanita yang nifas pun demikian, mereka jelas tidak berpuasa. Maka kalau dia mau i'tikaf tidak boleh, karena dia bukan termasuk orang yang harus berpuasa di pagi harinya. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, dan ini juga ada silang pendapat di kalangan para ulama, adalah terkait boleh tidak wanita yang haid berdiam diri di masjid. Ya. Jadi boleh tidak wanita yang haid berdiam diri di masjid, baik itu i'tikaf, karena mau tidak mau i'tikaf berdiam diri di masjid. Kemudian yang kedua seperti menuntut ilmu. Ya. Jadi misalnya seperti ini, ada wanita yang haid, kemudian boleh tidak dia datang ke masjid untuk mendengarkan kajian dan sebagainya. Ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Walaupun jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebatas yang kita ketahui bahwa wanita yang haid, kalau dia bisa menjaga darahnya ini tidak jatuh di masjid, sehingga tidak menjadikan tempat yang dia duduki itu najis dan sebagainya, maka dia boleh berdiam diri di masjid untuk menuntut ilmu dan juga yang lainnya. Dan alasan yang kedua adalah tidak adanya dalil yang melarang hal tersebut, yang melarang wanita berdiam diri di masjid untuk melakukan sesuatu. Bahkan yang ketiga, justru dalil-dalil mendukung akan bolehnya wanita tinggal di masjid. Seperti halnya di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang tinggal di masjid, dan pekerjaan dia adalah menyapu masjid.
bukankah wanita tersebut juga mengalami haid tapi tetap boleh tinggal di masjid? Ya, ini menunjukkan bahwa wanita berdiam diri di masjid untuk menuntut ilmu dan yang lainnya ini diperbolehkan. Ya. Jadi terkait dengan boleh tidak wanita yang haid itu ikut i'tikaf, itu bermuara pada dua hal di atas. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hukum ini, apakah wanita yang haid boleh ikut i'tikaf ataukah tidak? Maka pendapat yang lebih kuat adalah condong kepada tidak bolehnya mereka untuk ikut i'tikaf. Di antara dalil yang menyatakan hal tersebut adalah pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna al-mu'takifat." Kami dahulu adalah para wanita-wanita yang juga ikut beriktikaf. Jadi para wanita terdahulu mereka juga ikut iktikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kata Aisyah, apabila kita mengalami haid, jadi sebelum iktikaf itu suci, kemudian pas masa-masa 10 hari tersebut mungkin ada yang haid di antara mereka, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhrajihinna minal masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita-wanita yang sedang haid ketika itu untuk keluar dari masjid. Ya, untuk keluar dari masjid. Sehingga kesimpulannya wanita yang haid kalau mereka ingin ikut iktikaf maka lebih baik tidak ikut. Ya. Jadi pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh, sebagaimana pendapatnya jumhur ulama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini permasalahan yang pertama terkait wanita yang i'tikaf. Permasalahan yang kedua, apakah boleh seorang wanita yang memiliki masa haidnya di akhir-akhir atau di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan untuk meminum obat pencegah haid? Ya, tadi kita sampaikan mungkin ada seorang wanita yang memiliki masa haidnya itu di akhir bulan. Dan kalau itu Ramadan berarti di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pertanyaannya, boleh tidak bagi si wanita tersebut untuk meminum obat pencegah haid agar dia bisa beribadah dengan sempurna di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Lafaz pertanyaannya adalah, idza kanatil mar'atu ya'tihal haidu fi arashil awakhir min Ramadan. Apabila seorang wanita mengalami atau memiliki masa haid di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, fahal yajuzu laha an tastamila hububa man'il hamli? Apakah dia boleh menggunakan dan meminum obat pencegah haid tersebut litamakkuni min ada'il ibadati fi hadhil ayyamil fadilah, agar memungkinkan dia untuk beribadah di hari-hari yang utama ini. Lalu kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjawab, la nara annaha tasta'milu hadhil hubub litu'inaha ala ta'atillah. Kami tidak berpendapat bolehnya seorang wanita tersebut untuk menggunakan obat pencegah haid. Artinya beliau tidak menyarankan wanita tersebut untuk meminumnya, sekalipun hal itu ditujukan untuk
beribadah dengan maksimal, melakukan ketaatan kepada Allah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Alasan beliau adalah li'annal haid, karena darah haid alladhi yakhruju, yang keluar dari diri seorang wanita, syai'un katabahu Allahu ala banati Adam, adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk anak cucu Adam dari kalangan para wanita. Ya, itu sudah menjadi sunnatullah dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alasan beliau yang lainnya adalah karena ada dokter yang terpercaya, kalau seorang wanita mengkonsumsi obat pencegah haid, akan ada timbul beberapa hal yang membahayakan dirinya. Kemudian beliau menyarankan supaya wanita tersebut ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi seorang wanita yang memiliki masa-masa haid tersebut. Jadi kalau ada wanita yang memiliki masa haid di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka kata beliau, orang tersebut atau wanita tersebut, kami tidak menyarankan supaya meminum obat pencegah haid, walaupun tujuannya adalah agar bisa beribadah secara maksimal di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi intinya tidak boleh. Tidak boleh. Hendaknya dia ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, sebagaimana yang pernah kita sampaikan mungkin di kultum salat tarawih, bahwa seorang wanita yang mengalami haid tidak menutup kemungkinan mereka pun bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar selama mereka di rumah melakukan ibadah-ibadah tertentu yang mereka diperbolehkan untuk melakukannya. Dan para ulama mengatakan bahwa iktikaf itu bukan syarat seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hanya saja iktikaf diadakan supaya orang-orang bisa fokus beribadah. Karena tentu berdiam diri di rumah dengan berdiam diri di masjid akan berbeda hasilnya. Tapi iktikaf bukan syarat seseorang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin wal muslimat, bahwa orang yang ada di rumah pun selama mereka mengisi malam-malam mereka di rumah tersebut dengan ibadah kepada Allah, menghidupkan malam tersebut dengan malam-malam yang luar biasa dengan ibadahnya, baik Al-Quran, membaca Al-Quran, ataupun solat dan sebagainya, maka bisa jadi mereka pun akan mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun mereka di rumahnya. Dan itu dinyatakan oleh para ulama demikian. Sekali lagi, adapun adanya iktikaf itu agar supaya kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau harus iktikaf biar mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka para wanita yang ada di rumah, yang mereka mengurusi anaknya mungkin yang masih bayi, tidak mungkin ikut iktikaf. Atau mungkin ada orang-orang yang menjadi penjaga malam di tempat kerjanya misalnya, atau mungkin para perawat yang ada di rumah sakit, mereka akan kehilangan keutamaan yang besar ini kalau syaratnya harus apa? Iktikaf supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga mereka yang berjaga di tempat mereka kerja pun, selama mereka isi jaganya mereka itu dengan membaca Al-Quran, selama tidak mengganggu pekerjaannya, para perawat dan dokter yang ada di rumah sakit menunggu setiap malamnya misalnya, mereka tidak bisa ke masjid, waktu longgar mereka gunakan untuk membaca Al-Quran atau untuk sholat tambahan selain sholat tarawih, atau tugas mereka itu sendiri sudah bagian dari ibadah, maka tidak menutup kemungkinan mereka pun bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga intinya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hendaknya kita isi malam-malam hari itu dengan ibadah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
Walaupun kita tidak i'tikaf, dengan izin Allah kita pun bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan itu merupakan malam yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح